pemirsa, sahabat pengharapan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali di pendalaman Alkitab lewat program Sekolah Sahabat Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama dengan kita, tidak asing lagi, Pendeta Hemat Siboya. Salam. Dan di sebelah kiri saya, Saudara Parulian Sibarani. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di pelajaran ke-6. Yesus berbaur dengan masyarakat. Saudara pemirsa, sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Parulian. Kita bersatu dalam doa. Tuhan di sorga, kiranya Tuhan hadir dalam acara pembahasan Sekolah Sahabat ini, berguna kepada kami, berguna juga kepada pemirsa, dan dapat membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, ampuni akan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebenarnya bagaimana Yesus menjangkau masyarakat? Boleh Saudara Parulian? Yesus menjangkau masyarakat, kita harus mengikuti metode Yesus. Yang pertama, dia adalah berbaur dengan masyarakat, mengambil hati mereka, mengambil simpati, mempunyai kebutuhan mereka, dan yang terakhir Yesus mengajar, ikutlah aku. Jadi kita juga harus sama seperti Yesus untuk cara pendekatan kepada masyarakat orang-orang yang berdosa. Jadi Yesus ajarkan kita agar menjangkau mereka, dan kita juga harus mau menerapkan kehidupan kita sama seperti Yesus. Yesus bergaul dengan pemungut cukai, Yesus bergaul dengan perempuan Samaria, dan orang-orang yang berdosa. Itulah ayat hafalan kita yang terdapat dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Wah, luar biasa ini. Yesus ini berbaur dengan siapa saja. Ada yang Pendeta Hemat mau tambahkan? Baik, kalau kita memperhatikan ini adalah tulisan Ellen G. White yang saya tahu itu kalau di Ministry of Healing halaman 144 itu, Christ method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desires their good. He saw his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence, and then he bade them, follow me. Ini Ellen G. White katakan bahwa inilah metode Kristus saja, nggak ada metode yang lain dalam menjangkau orang berdosa. Jadi di sini bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lupa siapa itu Yesus. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang berinkarnasi. Inkarnasi itu dari bahasa Latin di dalam, carnis atau carnio, yaitu daging, di dalam daging. Allah itu harus dia menjadi manusia supaya dapat menjangkau manusia. Itu sebabnya dia harus berbaur dengan manusia yang berdosa. Kalau dia tidak dapat berbaur dengan manusia yang berdosa, maka dia tidak dapat memenangkan orang berdosa itu. Bahkan Yesus sendiri telah mengambil rupa manusia, dan dia jadi manusia, dia berbaur. Tetapi orang Farisi memahami bahwa mereka itu tidak boleh bercampur dengan orang berdosa. Tetapi kalau kita tidak berbaur dengan orang berdosa, bagaimanakah kita mau menyentuh orang berdosa itu sendiri? Jadi itulah kita lihat bahwa metode Yesus Kristus hanya itu. Kalau kita tidak pernah berbaur dengan orang, maka kita tidak akan pernah dapat menjangkau mereka dan menginginkan, dikatakan apa? Kebaikan mereka. Bagaimana Yesus merindukan kebaikan kita sesudah kita dirusak oleh dosa itu.
maka Yesus harus datang dan diam di tengah-tengah orang-orang berdosa. Itu yang saya lihat. Nah, sangat menarik saudara-saudara, sekalipun orang berdosa, pemungut cukai, Yesus mau berbaur. Oleh karena dia mau memenangkan mereka untuk Tuhan. Nah, sekarang apakah yang Yesus mau ajarkan untuk kita lakukan? Menemukan yang hilang ini. Sesuai dengan Lukas pasal 15. Ya, jadi kita lihat bahwa perumpamaan tentang yang hilang ini didahului oleh tadi pernyataan bahwa Yesus itu bersentuhan dengan apa? Orang berdosa. Dan Yesus katakan, bukan orang yang sehat membutuhkan apa? Dokter, tapi orang sakit. Dan sebenarnya Yesus itu mau menjangkau semua manusia karena semua manusia adalah sudah berdosa. Jadi Yesus di sini menunjukkan perhatian yang khusus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kita lihat dalam hal yang hilang ini Yesus lakukan yaitu mencari. Dan di akhir dari penemuan yang hilang itu Yesus mengadakan pesta. Jadi bersukacita oleh karena yang hilang itu ditemukan. Jadi kita pun sebagai pengikut-pengikut Yesus meniru teladan Yesus supaya kita juga mencari yang hilang, supaya kita juga berbaur dengan orang. Ya, kita tidak bisa menemukan yang hilang kalau kita tidak berbaur. Jadi berbaur itu sama juga dengan mencari dan menemukan yang hilang itu. Jadi berbaur dengan manusia yang berdosa itu adalah metode Kristus. Tetapi seringkali kita ini sebagai orang yang beragama, orang yang merasa percaya kepada Yesus, tapi kalau kita pergi ke katakanlah kepada suatu pesta, yang pertama kita cari di sana, di mana teman kita satu gereja, di mana ini yang satu iman. Kita tidak berbaur dengan orang yang datang yang ada di sana. Jadi inilah sebenarnya yang perlu kita perbaiki dan kita harus kembali meniru metode Yesus itu. Nah, jadi Yesus berbaur ya kepada siapa saja. Ya. Ada mungkin saudara Parlin mau tambahkan? Saya mau tambahkan kepada pemikiran kita bahwasanya walaupun kadang-kadang kita sudah berbaur kepada orang, kadang-kadang orang ini berpikir oh itu si pendeta si A itu. Mengapa dia berteman dengan orang-orang tidak baik? Jadi kadang-kadang kita menilai seorang pendeta juga sudah berbaur kepada orang, tetapi orang yang di dalam ini ternyata pendeta itu sudah ikut-ikutan. Nah, ini pemikiran kita ini yang salah ini harus dirubah. Begitu. Jadi memang ada dikatakan burung yang sejenis akan terbang bersama-sama. Tapi itu tidak selamanya berlaku kepada Yesus. Bahkan Paulus katakan kepada orang Yahudi, aku seolah orang Yahudi. Jadi supaya aku dapat memenangkan dia. Jadi kita ini berbaur bukan berarti menyatu dengan sifat kehidupan, tabiatnya. Dan itu sebabnya di Filipi pasal 2 itu, ya ayat 15 itu, bahwa kita harus menjaga juga tabiat kita, sifat kita. Jadi bukan kita dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kita yang mempengaruhi lingkungan. Tetapi kita harus dapat berbaur dengan mereka. Jadi Yesus tidak sembarang berbaur ya. Dia berbaur, tapi dengan hikmatnya untuk memenangkannya. Bukan terjerumus dengan kehidupan duniawi orang itu. Ya. Karena tujuannya supaya orang itu mengikut dia. Bukan supaya kita ikut dunia orang itu. Ya. Nah, inilah. Jadi memang di berbaur ini secara teologianya kita pikirkan bahwa gereja itu ada dua sifat. Satu disebut dia eklesia karena dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu sisi satu dari gereja. Tetapi sisi yang kedua yaitu apostelo, yaitu diutus. Sesudah Tuhan panggil kita dari kegelapan, kita diutus kepada kegelapan itu. Sesudah Tuhan panggil kita dari dunia, kita diutus kembali kepada dunia.
Jadi jangan lupa itu dua sisi, bagaikan dua sisi koin yang tidak bisa dilupakan itu satu dengan yang lain. Nah, satu hal yang menarik ketika orang yang hilang itu ditemukan, atau domba yang hilang itu ditemukan, atau dirham yang hilang, yang tiga, ada anak yang hilang, dirham yang hilang, domba yang hilang. Ya mungkin saya akan buat mudah 3D. Dirham yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang. Dan semuanya itu ketika ditemukan gembira. Nah, kita ini sering waktu di gereja hanya baptisan saja pendeta yang gembira. Tapi kalau kita buat pesta, tapi kalau ada orang anak yang hilang atau anggota gereja yang hilang kembali, seperti kita nggak kita rayakan itu. Iya. Hanya waktu ada baptisan saja kita bikin potluck, ya, kita seperti gembira, kita rayakan. Tapi ketika ada anak-anak Tuhan yang sudah lama tidak ke gereja, lalu datang, kita sepertinya tidak rayakan seperti waktu baptisan itu. Gimana? Ya, mungkin ada di sini masalah. Sangat sulit untuk menentukan batas antara hilang dengan tidak hilang. Jadi kalau nanti kita rayakan, tidak semua orang suka dibilang hilang, kan itu. Jadi mungkin itu salah satu penghalang. Nanti kalau ya, karena definisi hilang itu sangat sulit, makanya gereja kita hanya bisa menyebutkan aktif dengan pasif. Tapi tidak disebut. Ada juga memang kelompok yang hilang dalam arti tidak ditemukan di mana keberadaannya. Tapi tidak semua orang suka disebutkan hilang. Jadi ini yang mungkin Nah, Yesus selalu gembira ketika yang hilang itu kembali. Dan kita pun sangat gembira ketika saudara kita yang hilang atau teman-teman kita yang hilang kembali. Nah, saudara, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok, sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan diskusi Alkitab kita. Kira-kira dalam berbaur ini ya, berbaur, seberapa perlukah kita berbaur dalam dunia ini? Kita ingat kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang kita lihat di sini, kamu adalah garam dunia. Garam, ada seorang penulis buku yang namanya Rebecca, judulnya Out of the Salt Shaker. Jadi keluar dari botol garam,
Kalau di restoran biasanya kan ada botol kecil yang berlubang-lubang di ujungnya, dan untuk mengeluarkan garam itu, garam harus. Jadi harus digoyang. Ya. Jadi ini digoyang keluar itu garam. Ya, Yesus katakan kamu adalah garam, maka garam itu tidak akan berguna kalau diam di tempatnya. Maka dia harus keluar dari tempatnya dan menggarami di sekitarnya. Ya. Jadi inilah artinya ini tadi, berbaur kita dengan orang lain. Tetapi pertanyaannya di sini dikatakan, kalau garam itu menjadi apa? Tawar. Dengan apa dia diasinkan? Ada di pelajaran hari apa itu, bahwa ilustrasi seorang yang menyimpan garam di satu gudang yang beralaskan apa? Tanah. Jadi rupanya karena garam itu menyentuh kepada tanah, jadi hilang itu apa? Asinan dari garam itu. Banyak memang pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Injil, ya, yang berbaur dengan masyarakat, akhirnya hilang garamnya. Bukan dia mempengaruhi lingkungannya, tapi lingkungannya mempengaruhi dia. Jadi itu yang apa? Tidak mempertahankan keasinan dari garam itu. Jadi bagaimana kita bisa terhindar dari itu? Dalam pelayanan kita ingat Yesus Kristus, dan Yesus harus hidup di dalam apa? Di dalam diri kita, tetap menyala di dalam diri kita ini. Ya, jangan sampai tawar itu garam. Ada yang ditambahkan, Saudara Parlian? Yesus waktu di dunia, dia berbaur dengan masyarakat atau dengan orang-orang pemungut cukai dan yang lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwasanya Yesus ini berbaur, tetapi dia setiap pagi dia juga minta Roh Kudus. Dia selalu berdoa dan dia berserah kepada Bapaknya. Jadi kepada kita, walaupun kita tadi sudah diterangkan kepada Pendeta Hemat Siboyan, bahwasanya kalau kita sudah berbaur kepada masyarakat, kalau kita mengandalkan diri kita, kita pun bisa tertarik oleh mereka. Sedangkan Yesus sudah kasih teladan bahwasanya setiap hari dia bergantung juga kepada Allah. Jadi waktu kita berbaur kepada masyarakat, kita juga harus minta pertolongan dari Allah. Nah, Yesus terutama sekali, bahkan setiap hari dia berhubungan dengan Bapaknya di sorga dan meminta tuntunan Roh Kudus. Dan itu sebabnya dia berbaur dengan bijaksana. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesuslah menampilkan atau memperagakan, dan itu menjadi budayanya. Oleh karena dia membudayakan dirinya, bergaul dengan Bapa di surga, lalu dia berbaur dengan masyarakat. Nah, sesuatu yang sangat menarik bagi kita, bahwa Yesus menjangkau masyarakat dan tidak memilih siapa saja. Tidak memilih orang-orang besar, tetapi orang berdosa, sekalipun dia mau berbaur. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah Yesus berbaur itu kepada kita? Seberapa pentingnyakkah kepada kita? Di dalam Lukas pasal 15, ada anak yang hilang, ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang. Mungkin ketiga perumpamaan yang hilang ini, mungkin pendeta. Kalau kita lihat persamaan dari ini, yaitu sama-sama hilang. Kan itu. Tetapi kalau kita lihat juga perbedaannya, bahwa dirham yang hilang tidak tahu bahwa dia hilang. Dan domba yang hilang tahu bahwa dia hilang, tapi tidak tahu kembali. Tapi anak yang hilang tahu bahwa dia hilang dan tahu dia kembali. Jadi yang kita lihat di sini, bahwa Yesus Kristus dia mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tentu yang hilang di sini dalam arti apa? Yaitu sebagai orang berdosa. Ya. Jadi ini perumpamaan ini juga adalah untuk menegur itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan juga banyak orang lain di dunia ini. Karena ada perbedaan sifat Yesus dengan sifat kemanusiaan. Manusia mencintai dosa, membenci orang berdosa.
Tetapi Yesus membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Sebenarnya, anak yang hilang itu sudah begitu bejat itu perbuatannya. Tentu Yesus sebagai Allah tidak menyukai perbuatan orang yang anak yang hilang ini. Tetapi Yesus mengasihi orang berdosa. Dia benci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Jadi orang berdosa itu harus dia kasihi. Walaupun dosa yang dilakukan itu harus dibenci. Jadi kenapa Yesus itu mengasihi orang berdosa? Karena di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini berulang kali diulangi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan hanya dengan belas kasihan, compassion, itulah yang dapat membuat kita mengasihi orang berdosa. Baik, kita dapat melihat juga ketika Yesus berbaur dengan orang-orang berdosa, Yesus menghadapi kritikan-kritikan. Bagaimana tanggapan saudara Parlian? Kritikan-kritikan yang disampaikan kepada Yesus dapat menjawabnya dengan baik juga. Tetapi yang kita harus ingat adalah Yesus tidak berbuat dosa. Di sini Yesus ini tidak berbuat dosa. Dia hanya mau menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi Yesus tidak khawatir terhadap kritikan oleh karena dia punya misi, ya, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ini kan banyak ini kritikan-kritikan Pendeta Eman terhadap Yesus. Kok dia makan sama orang berdosa, ya, bersahabat sama orang yang berzina, ya kan? Jadi kritikan-kritikan luar biasa. Apakah kita juga bolehkah kita juga berbaur seperti Yesus begitu kepada orang-orang yang tidak benar, kan? Nanti kita menghadapi kritikan-kritikan juga yang luar biasa. Ya memang bisa juga ada mendapat kritikan itu. Sebab itu ada plus minusnya. Di gereja juga kita lihat banyak orang berkelompok-kelompok. Dia hanya berteman dengan temannya, tidak berteman kepada semua orang. Ya, jadi kalau dia berteman kepada yang satu, orang lain mencurigai, kok kamu dekat sama dia? Itu pengacau di gereja. Contohnya. Jadi sebenarnya kepada orang yang bermasalah, orang-orang yang berdosa, jangan tinggalkan dia. Dan itulah yang harus kita dekati. Jadi berbaur dengan semua orang. Jadi tidak ada salahnya berbaur dengan dengan semua orang. Ya, apapun kritikan orang. Bagaimana kita bisa memenangkannya kalau kita tidak berbaur? Iya, itu dia pertanyaannya. Kita tidak dapat memenangkan dia. Apalagi sekarang ini tema dari gereja kita yaitu menjangkau dunia. Apa artinya itu menjangkau dunia? Jadi kita harus menjangkau dunia ini dengan Injil, dengan siapa saja. Jangan juga kita nanti menjangkau keluar gereja. Di dalam gereja kita juga banyak yang kita tidak jangkau. Tapi kalau orang katakan, Pak Pendeta ngapain berbaur sama orang itu orang itu nggak akan bakal bertobat. Ya, karena pertobatan itu kan pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita tidak dapat mengatakan kepada orang tidak akan bertobat. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui. Jadi jangan kita vonis orang tidak akan bertobat. Baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Nah ini saya akan tanya pertanyaan terakhir. Mengapa kita harus tetap teguh dalam iman sementara kita mengerjakan panggilan untuk menjangkau orang lain dan membawa mereka kepada Kristus? Sementara kita menjangkau, lalu Tuhan itu kita juga harus teguh dalam iman. Bagaimana? Ya, saya bilang begini, saya mau gambarkan. Hanya dengan orang yang beriman maka dia dapat membagi iman. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang diutus untuk menginjil. Jadi tidak akan pernah ada orang bisa menyampaikan Injil kalau dia tidak mencintai Yesus Kristus. Saya buat satu contohnya. Tidak akan kita terima seorang teroris menjadi pengasuh untuk anak kita. Dia harus berubah dulu jadi yang sepaham dengan kita, maka kita mempekerjakan orang itu. Jadi hanya orang yang sepaham dengan Yesus yang bisa diutus menjadi pelayan-pelayan Injil. Ya, jadi
saya mau buat begini sebagai contoh. Kalau kita mau berhadapan dengan orang berdosa, sama seperti Yesus berhadapan dengan orang berdosa, kita tiru harus begini. Tangan kanan kita memegang Yesus, dan tangan kita yang satu lagi memegang orang berdosa. Jadi jangan pernah lupa begini. Inilah perlunya iman kepada Yesus, baru kita bisa membawa orang hilang itu kembali kepada Yesus. Pegang Yesus dan pegang orang berdosa. Saya rasa itu menjadi kunci sukses bagi seorang pengabar Injil. Ya, mau berbaur dengan orang, pegang Yesus, pegang orang itu. Ya, tetap punya iman yang teguh kepada Yesus, baru kita bisa menjangkau dunia ini dengan Injil. Nanti dia masuk, kita tidak ya? Ya, kalau memang kita tidak berada di dalam Yesus. Paulus kan, jangan-jangan aku memberitakan Injil, itu. Aku sendiri ditolak. Dan jadi itu sebabnya pegang Yesus dan pegang orang berdosa. Itu menjadi apa? Kunci sukses. Saudara Pria. Tadi saya sudah tambahkan bahwasanya Yesus saja dia di dalam menjangkau orang, dia tadi bergaul. Yesus selalu mengandalkan Bapanya. Kita juga sebagai manusia yang berdosa, apalagi kita ini manusia yang banyak dosa, kita juga harus berpaut kepada Allah kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, saya mau sampaikan apa yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Maksudnya tidak kelihatan di atas dunia ini secara kasat mata. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Jadi pada saat kita memberitakan Injil atau menjangkau masyarakat, pada saat itu juga iman kita dikuatkan. Apa begitu? Pada saat kita mengajar orang lain, menjangkau orang lain kepada Kristus, pada saat yang sama, jadi iman kita pun dikuatkan juga. Ya, tetapi jangan lupa, saya pikir hanya kita beriman dulu, baru kita dapat menjangkau orang lain. Kita disucikan dulu seperti Yesaya itu. Ya, aku ini yang najis bibir. Tetapi begitu dia ditahirkan oleh Tuhan dengan bara api itu, lalu dikatakan, ini aku, utuslah aku. Jadi tidak mungkin seseorang dapat menjadi penginjil kalau dia juga tidak ditahirkan lebih dahulu oleh Tuhan. Jadi kita juga tidak bisa bawa orang kepada Yesus kalau kita tidak bertemu dengan Yesus lebih dahulu. Jadi harus kita bertemu dulu dengan Yesus Kristus. Mengalami pengalaman. Lalu memang orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, lalu dia mempraktekkan penginjilan itu, maka itu makin menguatkan imannya. Karena memberitakan Injil itu kepada orang lain, itu merupakan olahraga rohani. Jadi membuat kita jadi lebih sehat. Nah, ini. Jadi karena pelajaran kita ini ditekankan mengenai berbaur, ya, dan nanti minggu berikutnya yang hal-hal yang lainnya akan dijelaskan. Jadi ini mengenai berbaur dengan masyarakat. Maka ini yang perlu kita ingat, ya, sebagai gereja, sebagai yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita mulai ini berbaur dengan masyarakat. Nah, seorang berkata begini, bahwa ketika Anda berbaur, lalu berbaurmu itu sukses, cara mengetahui berbaurmu itu sukses, ketika Anda tidak ada, Anda ditanya orang itu. Jadi ketika kita tidak ada, tidak ditanya, berarti berbaur kita tidak sukses. Jadi saya teringat ketika datang dari Peru, saya lupa itu pendeta mana, bikin seminar dia di Salemba, dan dia katakan kalau gereja itu tutup, mestinya masyarakat bertanya dan keberatan, kenapa gereja ini tutup? Tapi kenapa gereja itu berbaur dengan
masyarakat. Tapi kalau gereja itu tidak berbaur dengan masyarakat, malah masyarakatnya mendemo. Tutup ini gereja. Kenapa? Tidak tersentuh kebutuhan masyarakat itu. Buat apa gereja ada di sini? Kenapa tadi? Yesus katakan berbaur. Mungkin kita tidak berbaur. Jadi kalau gereja itu tutup, orang tidak tanya, berarti gereja itu tidak berbaur. Tidak berbaur. Karena kalau itu berbaur, harusnya ditanya. Kenapa gereja ini tutup? Harusnya begitu. Tetapi sekarang gereja buka, tetapi masyarakat mendemo. Jadi apa yang terjadi di sini? Apa yang salah? Berarti kita perlu lihat, banyak sekarang gereja ada di kota tapi tidak bagian dari kota itu. Yang dibilang penulis ini tadi siapa? Ada 4 tipe gereja itu. Gereja di dalam kota, gereja untuk kota, gereja dengan kota. Ini perlu kita renungkan ini metode Yesus ini. Khususnya bagi kita gereja yang tinggal di dalam kota. Jangan sampai kita hadir di satu gereja di setempat, tapi tidak dikenal oleh lingkungan setempat itu. Karena tidak punya kontak kita dengan mereka. Tidak punya keterikatan. Barangkali mengakhiri ada satu kalimat yang mungkin saudara perlu tambahkan. Saya mau tambahkan. Mungkin kita mempunyai banyak pengetahuan, atau mungkin kita mempunyai banyak harta atau dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita mau menjangkau masyarakat, kita harus tahu metode yang kita pakai harus adalah metode Kristus saja. Ada lagi terakhir mungkin. Tidak ada gunanya harta, ilmu, doktrin yang baik, tapi kalau itu tidak dikaitkan, dihubungkan dengan masyarakat di sekitar kita. Maka ini kita menjadi orang Kristen yang eksklusif. Harusnya kita menjadi orang Kristen yang inklusif. Jadi apapun yang kita miliki, itu berarti ada maknanya kalau kita berbaur dengan orang lain, menginginkan kebutuhan mereka, kebaikan mereka, dan melayani kebutuhan yang ada di sekitar kita, memenangkan kepercayaan mereka. Baru kita bisa katakan, ikutlah aku. Baik, saudara pemirsa dimanapun berada, aplikasi yang kita dapatkan dalam diskusi Alkitab di saat ini adalah setiap orang diharapkan dapat memahami bahwa kehidupan Kristen seharusnya tidak hidup dalam gelembung rohani yang terisolasi, terpisah dari orang-orang yang membutuhkan dan tantangan-tantangan orang dalam masyarakat. Kemudian setiap kita sebagai orang Kristen diharapkan dapat memiliki keinginan untuk lebih terlibat dalam membangun persahabatan dengan orang-orang yang tidak percaya. Setiap orang Kristen diharapkan dapat mengambil langkah-langkah aktif untuk bergerak di luar dinding gereja, melalui persekutuan eksklusif bersama dengan orang-orang Masihat dari ketujuh, dan terlibat dalam masyarakat, menjadi berteman dengan orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena Yesus berbaur, kita pun ikuti teladan Dia untuk berbaur. Mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Hemat Siboya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena pelajaran yang indah yang kami dapat. Kiranya kami dapat mempraktekkan metode Yesus untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat berbaur dengan semua lapisan masyarakat untuk memperkenalkan Injil kepada mereka. Ampunilah salah dan dosa kekurangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, sampai bertemu kembali di waktu berikut. Tuhan memberkati. Salam.